Jika 56 tahun yang lalu Harald bertemu Rox di Marijoa, kapan Shanks dan Harald bertemu di Marijoanya? Dan apa yang dilakukan oleh Harald saat itu? Apakah Project Panghazard ini? Apakah itu alasannya tanduknya dicopot? Karena jika kalian sadar, number yang ini itu mirip dengan Harald. Vop, jika iya, fix kekuatan Imo itu bukan sihir, tapi... Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, setelah mengetahui apa yang terjadi pada chapter 1155 ini, kita mengetahui secara jelasnya bahwa ini orang yaitu Harald setidaknya lebih dari satu kali pernah ke Marijoa. Karena ya sebelumnya kita mengetahui kalau nih orang juga pernah ketemu dengan Shanks di Marijoa. Dan kita juga mengetahui saat ini kalau ternyata Rox dan Harald bertemunya juga di Marijoa. Sehingga kemungkinan nih orang itu Harald emang sering bolak-balik ke Marijoa. Bahkan mungkin bisa lebih dari 2 kali. Dan melihat dari aksi pertama seorang Harald ke Marijoa, kita tahu bahwa negosiasi adalah tujuan utama yang ingin dilakukan olehnya. Dan kita juga mengetahui negosiasi Harald dan Wood Government itu gagal. Dimana jika kita berbicara negosiasi dan itu gagal, berarti ada tidak kesetujuan atau kesepakatan di antara kedua pihak. Entah itu karena kesepakatan yang ditawarkan Harald tidak menguntungkan Wood Government, atau tidak ada nilai lebih bagi Wood Government untuk membuat mereka menerima negosiasi dari Harald. Jadi ya, di timeline 56 tahun yang lalu hanya ada sebuah kegagalan yang dilakukan oleh Harald. Tapi berbeda dengan timeline dimana ketika Harald bertemu Shanks di Marijoa, mungkin ya sekitar 15 sampai 20 tahun yang lalu, karena Loki juga mengatakan kalau saat itu ayahnya telah jadi budak pemerintah. Dan kita berasumsi kemungkinan Harald melakukan effort lebih saat melakukan negosiasi, dan effort dari Harald tersebut diterima oleh Wood Government karena emang ternyata Wood Government butuh. Nah, pertanyaannya apa itu? Dan di sini satu kemungkinannya soal peran Harald yang dikatakan oleh Imo untuk menguasai Elbaf, dan salah satu lainnya itu adalah tanduk daripada Harald. Menurut Ruth, tanduk Harald itu dicopot sebagai bentuk keyakinan bahwa Giant tidak lagi seberingas itu kepada dunia, bahwa Giant saat ini berbeda dan juga sebagai penebusan dosa. Dan benar, mungkin pemerintah dunia mengatakan hal itu kepada Harald juga, bahwa kami akan menerima negosiasimu ini dengan kau mencopot tandukmu sebagai bukti kalau Giant tidak lagi membuat onar. Tapi menurutku ada niatan terselubung di sana kenapa Harald memutuskan untuk mencopot tanduknya. Yap, bagaimana jika pemerintah dunia memang sedang membutuhkan tanduk Harald untuk proyek mereka di Panghazard, dimana seperti yang kita ketahui bersama dari chapter sebelumnya dan dari ucapannya si Jarul, bahwa ada sebuah kelompok bernama Galela yang berisikan 100 Giant, termasuk di dalamnya ada ras Giant kuno. Dan menurut rumor yang dikatakan Jarul, mereka ditangkap dan kondisi mereka dibekukan di suatu tempat. Dan benar ya, tempat itu ada di Panghazard, karena kita bisa melihat orang ini dan orang ini terlihat sama, dan juga ada logo Galela di sana. Kemudian waktu kita live pada saat itu, kita juga sudah membahas masalah ini dan menemukan kemungkinan kalau pemerintah dunia ingin membuat Project Ors, atau dengan kata lainnya membangkitkan Ors kembali, ras yang hampir punah itu. Karena ya di satu sisi juga kita bisa melihat Vegapunk yang ada di Panghazard saat itu telah menciptakan naga yang merupakan sosok legenda. Bahkan bagi seorang Zoro maupun Robin, harusnya makhluk itu cuma ada di cerita buku dongeng. Jadi dengan demikian, Panghazard ini sebenarnya adalah suatu tempat untuk membangkitkan makhluk-makhluk yang dianggap punah, termasuk Giant kuno atau ras raksasa kuno atau Ors. Yang mana dengan begitu seharusnya kita bisa mengatakan juga kalau Number yang merupakan pasukan Kaido yang dibeli dari Panghazard namun juga dicap sebagai produk gagal adalah hasil eksperimen pemerintah dunia untuk menciptakan Ors kembali. Namun ya kita tahu itu tadi Orsnya atau bentukan makhluknya itu agak-agak lain. Tapi di sini bisa ada kemungkinan yang cukup pasti bahwa Number ini dihasilkan dari DNA para Galelia yang ditangkap di Panghazard tersebut. Artinya itu tadi, di Panghazard ada cara mengubah bentuk makhluk hidup, termasuk Giant, bahkan Giant kuno memiliki bentuk seperti Ors ini dengan cara eksperimen, termasuk Harald.
Kenapa? Karena jika kalian dari semua number yang kita lihat, ada satu number yang tanduknya mirip dengan Harald dan kelakuannya jauh lebih normal dibandingkan number-number yang lainnya di sana. Bahkan saking betternya, Apo sampai ngambil itu untuk dibawanya pergi. Nah, di sini dia pertanyaannya, kenapa ini number mirip dengan Harald? Dan ya, satu-satunya jawabannya itu tadi ya. Pencopotan tanduk yang dilakukan oleh Harald itu dilakukan bukan demi semata-mata akan terlihat baik di mata dunia, tapi bayaran atas negosiasi yang ingin dilakukan oleh Harald kepada pemerintah dunia. INBI, yaitu number ini memiliki sel eksperimen dari tanduknya Harald. Apalagi ya, dari urutan number ini, INBI nomor 1. Artinya eksperimen paling worth it karena didapat dari giant kuno yang masih hidup. Nah, apa menariknya dari pernyataan ini? Menariknya adalah itu artinya pemerintah dunia atau world government punya sel giant kuno yang overpower seperti Harald ini. Dengan kata lainnya, dirimu atau world government bisa membuat lebih banyak giant seperti Harald. Dan aku jadi kepikiran keras, benar-benar kepikiran keras. Jangan-jangan bagaimana kekuatan Domi reversi Imu bekerja mengubah giant biasa jadi demon yang rupanya mirip dengan number juga jika kalian sadar. Ya, itu karena ini dan bukan murni dari sihir. Atau bahasa lainnya mungkin bisa disebut sebagai alkimia. Jadi ya, Imu itu bukan pakai magic tapi lebih mengarah kepada alkimia. Dan aku ingat kita pernah bahas di video sebelumnya yang cukup lama. Kita pernah bahas simbol-simbol bangunan yang ada di bulan. Itu menjelaskan simbol-simbol alkimia. Dan jika bicara world government, kita juga melihat simbol-simbol pentagram yang sebenarnya nggak selalu berkaitan dengan magic, tapi juga bisa kepada alkimia. Dimana apa itu alkimia? Nah, secara singkat, alkimia bisa dikatakan sebagai gabungan antara sains dan juga magic. Dan seharusnya begitu ya, karena menariknya juga selain berbau magic, world government juga punya sektor sainsnya sendiri yang dulu dipegang oleh Sartun dan kini dipegang oleh Yok dan juga Garling. Dengan singkat cerita yaitu tadi, bahwa Imu ini bukan magic sejati, tapi ada unsur sainsnya yang disebut sebagai alkimia. Min, seperti Full Metal Alchemist kah? Iya, serial itu juga mengambil konsep alkimia kuno menjadi modern fiksi. Cuman itu tadi ya, jika kita bicara konsep alkimia yang mungkin ada pada Imu dan apa, dan ya ini akan make sense juga dengan timelinenya One Piece. Karena dikatakan oleh Vegapunk itu sendiri, jauh sebelum era saat ini, justru kehidupannya jauh lebih modern. Bahkan Vegapunk sendiri bilang kalau dia tidak bisa menirunya, saking modernnya dan majunya peradaban saat itu. Dan seharusnya kekuatan alkimia ini jauh lebih make sense di zaman tersebut ketimbang magic black magic. Dan kembali ke topik awal, bagaimana jika Imu dalam menggunakan Domi reversi tidak hanya sebatas karena magic power, tapi ada sel tanduk dari Giant Os Harald di dalamnya untuk menciptakan pasukan iblis bertanduk yang overpower. Jika iya, ini akan menarik, plotnya akan jadi sangat menarik dan menjadikan juga kalau Imu tidak terlalu overpower, karena semua ini bisa dijelaskan, bukan ujuk-ujuk Bim salah Bim jadi iblis, dan semua hal yang bisa dijelaskan tentu saja ada kelemahannya. Namun untuk saat ini ya, entah bagaimana membalikan mereka yang jadi iblis tersebut. Tapi ya, jika kita membahas sedikit apa itu alkimia, ada beberapa simbol elemen seperti tanah, air, api, dan udara. Dan karena di sini api yang keluar saat teknik Domi reversi bekerja, dan menurut alkimia, api itu simbol segitiga ke atas seperti ini, serta memiliki makna energi, transformasi, kehendakan, dan semangat. Semua makna tersebut tergambarkan jelas pada teknik Domi reversi. Para giant bertransformasi jadi iblis penuh dengan kekuatan dan energi dan memiliki kehendak mutlak kepada Imu. Dan untuk mengkanternya mungkin air yang simbolnya segitiga ke bawah. Karena apa? Karena air memiliki makna pemurnian dan juga transformasi bersifat emosional. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Apakah kekuatan Imu adalah alkimia?